Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linggira Eswa Fitri dengan nomor NPM 195401426039. Saya dari kelas B3 Prodi D4 Kebidanan. Di sini saya akan membahas kasus, yaitu kasusnya Nyonya S, usia 30 tahun, hamil G3P2A1 dengan umur kehamilan 36 minggu. Melahirkan bayinya di klinik bersalin. Nah, ketika bayi si Nyonya S ini lahir, ternyata kondisi bayi mengalami asfiksia, yaitu dengan tanda-tanda nafas megap-megap, kulit kebiruan, dan tonus otot lemah, dan bayi pun tidak menangis. Nah, bagaimana sih tindakan untuk menangani bayi yang asfiksia? Nah, secara garis besar, kita seorang bidan diwajibkan untuk dapat mengatasi kasus-kasus yang gawat darurat seperti ini. Jadi, apa sih yang bisa kita lakukan sebagai tenaga bidan? Nah, jadi yang dilakukan pertama kali untuk penanganan asfiksia yaitu melakukan langkah awal resusitasi. Apa aja sih langkah awal resusitasi itu? Jadi yang pertama yang bisa kita lakukan yaitu mengeringkan bayi menggunakan handuk kering. Ya, mengeringkan dari bagian ujung kepala, lalu bahu, tangan, badan, dan juga punggung bayi. Setelah kita sudah mengeringkan bayi, kemudian jangan lupa melakukan rangsangan taktil atau merangsang bayi. Jadi, merangsang bayi itu dengan cara menepuk telapak kaki atau telapak tangan, atau bisa juga mengusap punggung atau menepuk punggung atau menyentilnya, ya. Jadi, agar kita itu merespon bayi, apakah bayi ini merespon? Jika bayi itu merespon, dia akan menangis, tetapi jika tidak merespon, bayi itu akan diam saja. Lalu selanjutnya, kita posisikan kepala bayi itu secara ekstensi atau menghadap ke atas atau menengadah. Nah, setelah kita sudah memposisikan bayi, jangan lupa di bawah bahu bayi itu diganjel kain 1-2 cm tebalnya, tidak perlu tebal-tebal. Itu gunanya untuk apa? Yaitu gunanya untuk memposisikan bayi secara ekstensi agar posisinya tidak berubah-ubah. Nah, lalu berikutnya apa? Berikutnya yang bisa kita lakukan yaitu membersihkan jalan nafas. Jadi, kita bisa membersihkan jalan nafas bayi itu menggunakan kasa, lalu dimasukkan ke dalam mulut bayi, lalu kita bersihkan. Bisa dimiringkan ke kiri atau ke kanan juga. Lalu bisa kita bersihkan juga menggunakan dili atau suction. Biasanya kalau di klinik bersalin atau bun bidan, biasanya mereka menggunakan selang suction atau yang disebut dengan dili. Nah, setelah sudah dilakukan suction, berikutnya yaitu kita nilai apakah bayi ini sudah menangis, apakah denyut jantungnya sudah normal, apakah pernafasannya sudah normal, atau warna kulitnya sudah kemerahan, ya. Jadi, normalnya bayi yang sehat itu untuk pernapasannya yaitu sekitar 40-60 kali per menit. Sedangkan denyut jantungnya yaitu 120 sampai dengan 160 kali per menit. Lalu warna kulitnya juga harus kemerahan dan bayinya pun harus menangis kuat. Tonusnya juga harus bergerak secara aktif. Tetapi jika kita sudah melakukan langkah awal resusitasi tetapi hasilnya tidak membaik, maka kita lanjut ke tahap selanjutnya yaitu melakukan ventilasi atau VTP, ventilasi tekanan positif. Apa sih yang dimaksud ventilasi? Jadi ventilasi itu merupakan tindakan memasukkan udara atau memasukkan sejumlah udara ke paru-paru bayi agar bayi bisa bernafas. Nah, tindakan ini bagaimana sih? Jadi tindakan ini dengan cara memasang sungkup ke bagian wajah bayi sesuai ukuran wajah bayi sampai menutupi dagu, mulut, dan hidung. Jadi sungkupnya seperti ini ya. Ini contoh sungkup untuk melakukan resusitasi. Nah, usahakan posisi ini, yang ini di hidung bayi. Nah, jadi yang posisi ini menutupin semua seluruh permukaan mulut, dagu, dan hidung. Mohon maaf di sini kita karena tidak ada peragaan untuk bayinya, jadi saya hanya
memperlihatkan alatnya saja. Ini namanya alat, kalau biasanya disebutnya abu bag. Nah, jadi usahakan di sini tertutupin semua. Jadi seperti ini ya. Seperti ini posisinya. Nanti setelah sudah pas posisinya, maka kantung ini ditekan. Ditekan seperti ini. Nah, jika ketika kita melakukan ventilasi dan posisi sungkupnya sudah benar, biasanya dada bayi akan mengembang. Jika dada bayi mengembang, berarti posisi sungkupnya sudah benar dan kita bisa melakukan ventilasi. Tetapi jika dada bayi tidak mengembang, berarti ada kesalahan dalam pemasangan posisi sungkup. Gitu. Nah, jadi biasanya bisa dilakukan oleh bidan-bidan di klinik bersalin itu biasanya melakukan resusitasi langkah awal dan ventilasi karena keterbatasan alat. Nah, setelah kita sudah melakukan ventilasi dan keadaannya sudah membaik, kita bisa memasang lampu untuk menghangatkan si bayi. Tetapi jika kondisi bayi setelah dilakukan resusitasi tetap tidak membaik, maka kita harus mempersiapkan bayi tersebut untuk dirujuk ke fasilitas tingkat lanjut yang lebih lengkap. Jadi sekian penjelasan kasus yang bisa saya jawab atau yang bisa saya jelaskan. Semoga bermanfaat, dan jika ada kekurangan atau kesalahan mungkin saya akan lebih belajar lagi untuk penanganan tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.